Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beta Kurnailahi, NIM 19033085. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi bencana dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi PhD. Di sini saya akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Di sini saya akan membahas 4 konten utama. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, tekanan mutlak. Yang ketiga, hukum utama hidrostatika. Dan yang keempat, implementasi dan hubungan tekanan hidrostatis dengan fisika kebencanaan. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat sering dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Apabila gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel yang di bawahnya, dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Besarnya tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Untuk rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan F per A, di mana F sama dengan berat lidah dan A sama dengan luas penampang. P itu F sama dengan rho dikali A dikali H dikali G per A, sehingga didapatlah tekanan hidrostatis adalah pH sama dengan rho GH. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah penjumlahan tekanan yang terdapat dalam suatu zat ditambah dengan tekanan luar atau atmosfer. Untuk tekanan pada benda permukaan zat cair adalah P0, sehingga didapatkan persamaan untuk tekanan mutlak seperti persamaan di atas, yaitu P sama dengan P0 ditambah rho ditambah rho dikali G dikali H. Untuk P itu tekanan total atau mutlak, P0 sama dengan tekanan atmosfer, rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, dan H merupakan kedalaman dari zat cair. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu hukum utama hidrostatika. Hukum pokok hidrostatika menyatakan bahwa tekanan hidrostatis pada setiap titik yang berada di kedalaman yang sama dalam keadaan setimbang itu adalah sama. Pada gambar di atas, tekanan hidrostatika di P1 atau PA sama dengan tekanan hidrostatika di P2 atau PB, sehingga didapatlah persamaan seperti persamaan di atas, yaitu PA sama dengan PB, di mana rho A kali G dikali HA sama dengan rho B dikali G dikali HB, sehingga didapatlah karena G merupakan percepatan gravitasi bumi, sehingga kita dapatkan persamaan rho A dikali HA sama dengan rho B dikali HB. Poin yang keempat atau yang terakhir akan kita bahas pada video kali ini yaitu implementasi dan hubungan dengan fisika kebencanaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang implementasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urungan tanah, urungan batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat juga dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan ini berfungsi sebagai tempat penangkap air dan menyimpannya di musim hujan waktu air sungai mengalir dan jumlah yang besar dan melebihi kebutuhan baik untuk keperluan. Salah satu contoh yang menggunakan desain tekanan hidrostatis ini yaitu pada bendungan, di mana dinding bendungan itu dibuat semakin ke bawah dia akan semakin tebal dan
ketebalan dinding bendungan ini karena semakin dalam maka tekanan zat cair semakin besar, sehingga bendungan ini dibuat untuk menahan tekanan hidrostatis di kedalaman zat cair. Untuk implementasi yang kedua yaitu pada pemasangan infus. Pada pemasangan infus adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh ultravena. Penerapan pemasangan alat infus ini menggunakan prinsip hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh benda zat yang berada di dalam zat cair yang diam. Untuk implementasi yang ketiga, yaitu pada kapal selam. Tentu kita semua sudah tahu bahwa Indonesia sendiri juga memiliki kapal selam. Seperti gambar di atas. Gambar di atas merupakan ilustrasi sebuah kapal selam di dalam zat cair. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air, umumnya digunakan untuk tujuan atau kepentingan militer. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam, sehingga dibutuhkan atau dibuatkanlah kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat, sehingga memiliki bentuk yang hampir bulat seperti yang gambar tertera di atas. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi besarnya tekanan hidrostatis di dalam kapal selam. Jadi, kapal selam ini dibuat dengan menerapkan prinsip tekanan hidrostatis karena manusia tidak dapat menyelam pada kedalaman laut yang sangat dalam karena tidak ada oksigen di kedalaman laut yang sangat dalam. Penerapan atau implementasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya yaitu pada tangki air. Posisi keran pada tangki air diletakkan di sebelah bawah. Selain agar keseluruhan air dalam tangki air dialirkan, posisi keran ini di bawah ini juga dapat menjadikan aliran lebih deras. Tentu teman-teman semua pernah melihat tangki air. Mengapa pada tangki air dibuat kerannya itu di bawah? Nah, tujuannya atau penerapannya ini merupakan salah satu penerapan tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis pada dasar tangki yang besar ditambah dengan tekanan yang berasal dari permukaan bawahnya yang menekan dia ke bawah. Karena tekanan pada bawah tangki itu besar sehingga keran itu dipasang di bagian bawah untuk mengalirkan air yang lebih deras. Poin yang selanjutnya kita bahas yaitu hubungan tekanan hidrostatika dengan fisika kebencanaan. Yang pertama, pada peristiwa tenggelamnya kapal KRI Nenggala 402. Kita tahu bahwa salah satu penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kapal selam. Peristiwa kapal KRI Nenggala 402 ini diketahui tenggelam dan berada pada kedalaman 838 meter. Seperti kita ketahui bahwa pada kedalaman laut 200 meter saja sudah mulai kehilangan cahaya dan kondisinya tidak sama ketika kita berada di kolam renang atau di permukaan laut. Tekanan hidrostatis ini meningkat sebanyak 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 850 meter adalah 85 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Dengan begitu, ini menjadi salah satu alasan kenapa awak kapal selam itu tidak dapat diselamatkan dan tidak dapat keluar begitu saja. Karena semakin dasar, semakin pada kedalaman laut, sehingga tekanannya semakin besar, sehingga itu akan membuat para awak kapal itu semakin tidak bisa terselamatkan. Kita tidak bisa merasakan tekanan dari udara saat di daratan. Untuk hubungan tekanan hidrostatis dengan fisika kebencanaan yang berikutnya yaitu pada banjir. Jadi banjir ini kan merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Banjir itu menerjang rumah, gedung, ataupun pepohonan yang mempunyai pondasi yang kurang kuat.
maka rumah, gedung, ataupun pepohonan tersebut tidak mampu menahan tekanan hidrostatis yang diberikan oleh banjir. Akibatnya, rumah atau gedung bisa runtuh dan pepohonan bisa tumbang. Konsep fisika pada banjir itu pada tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis ini berbanding lurus dengan kedalamannya. Sehingga ketika ketinggian atau kedalaman banjir semakin dalam, maka tekanan pada bagian dasar akan semakin besar juga. Jika banjir menerjang rumah, gedung, ataupun pepohonan yang mempunyai pondasi yang kurang kuat, maka gedung, rumah, atau pepohonan tersebut akan mudah rubuh karena di bawahnya memiliki tekanan hidrostatis yang besar. Hubungan dengan fisika kebencanaan selanjutnya yaitu pada bendungan. Robohnya bendungan. Kita tahu, dinding bendungan itu di bagian bawah dibuat atau didesain tebal, dari bagian atasnya ini didasarkan pada konsep tekanan hidrostatis, bahwa semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Dinding bendungan bagian bawah ini dibuat lebih tebal dari bagian atasnya agar dinding bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair pada terbesar berada pada dasar. Jadi kenapa dinding bendungan ini roboh? Karena tidak menerapkan tekanan hidrostatis. Dindingnya tidak dibuat sesuai dengan kedalaman atau kedalaman yang akan dibuat. Jadi ketika kita akan membangun dinding bendungan, kita harus memperhitungkan berapa kedalaman zat cair pada bendungan tersebut, sehingga kita akan membuat dindingnya akan semakin tebal. Demikianlah pembahasan tentang tekanan hidrostatis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.